Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lunggul-lunggulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Baik, bagaimana keadaan kalian? Sehat, luar biasa, yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Pada hari ini semua sehat-sehat semua. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita dulu kita serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kemana kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertata di dalam kerajaan Anakmu Yesus Kristus penebus dosa-dosa kami. Amin. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Akan memulai pembelajaran kita. Mari kita. Jadi maksudnya kita mengabsen dulu. Dengarkan namanya baik-baik. Rio Saputra. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Itu tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, satu, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kedua, siswa menyimpulkan isi teks. Ketiga, siswa mencari kalimat yang menunjukkan ajakan. 4, siswa mencari kalimat yang menunjukkan penolakan. 3, Pancasila. Ke-10, siswa menunjukkan bagian teks yang merupakan contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, siswa menuliskan pengalaman sila ketiga Pancasila di masyarakat. Sebelum kita memasuki hidup hukum di masyarakat, maka pembelajaran kita yang kemarin kita telah membahas mengenai denah. Ya, ini adalah denah pada hari yang kemarin itu yang telah kita bahas. Sekarang saya tanya, apakah yang dimaksud dengan denah itu? Yang kemarin, apa kira-kira denah yang kemarin? Setelah kita mempelajarinya, kita sudah mempelajari denah, yaitu untuk melihat, letak. Itu kenapa ragu-ragu kalian? Kenapa kelas 2 ini ragu-ragu? Untuk melihat tempat tinggal seseorang, di mana berada itu. Ya, itu yang dimaksud dengan denah. Jadi kita harus melihat
di mana letak rumahnya, di mana letak sekolahnya, di mana letak gerejanya, di mana letak masjidnya, gimana kita sudah. Baik, anak-anak kami, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu di halaman 140, hidup rukun di masyarakat, ya kan? Kami berikan kesempatan kepada anak kami untuk membacanya sedikit. Kami berikan waktu 5 menit untuk membaca. Silakan baca. Saya akan tanya kepada anak-anak kami, dan ini pertanyaan kami ini kami lempar semua ini. Kami lempar, siapa yang tahu nanti unjuk tangan dan sekalian beri aplaus kepadanya. Apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Oke, si Wira silakan berdiri, Wira, dan berikan jawabannya. Saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Tepuk tangan sama si Wira. Itu adalah salah satu contoh hidup rukun, saling mengasihi. Kemudian saya lihat si Rio juga menunjuk tangan di atas. Silakan Rio dan langsung berdiri. Menghargai orang tua. Oke, kita terima menghargai orang tua. Itu adalah yang merupakan kerukunan hidup. Kerukunan hidup ini sebenarnya adalah tidak bertentangan dengan orang lain, yang artinya adalah tidak ada masalah antara yang satu dengan yang lain. Itu kan sebanyak 5 menit. Maka setelah kita membaca, kita mengambil satu kesimpulan dari hasil bacaan kita tersebut. Siapa yang sudah membaca dan siapa yang bisa memberikan pendapat atas hasil bacaannya tersebut. Anak kita Aswira, iya cetak, bisa ke depan, bisa. Kalau gambar pertama, semua barang-barang di lingkungan itu berserakan dan tidak bersih, sehingga lingkungannya, sehingga udaranya bau. Dan gambar kedua, semua masyarakat bergotong royong untuk membersihkan halaman rumah seseorang, sehingga halamannya bersih dan enak untuk di. Ya, bagus. Ya, bagus. Jadi ini adalah salah satu ceritanya yang sangat bagus sekali. Hanya melalui gambar, tapi dia sudah bercerita. Ya. Maka kepada anak kami sebenarnya kami berikan aplaus dulu kepada anak kami. Itu hebat. Anak kami ada lagi yang bisa memberikan ceritanya. Oke, anak kami si Aure, silakan. Pada gambar pertama terlihat lingkungannya sangat kotor. Lingkungannya juga terlihat sangat jorok, sehingga dapat menyebabkan banjir. Tetapi pada gambar kedua, semua masyarakat lingkungan itu bergotong royong untuk membersihkan lingkungan, sehingga lingkungannya bersih dan harum. Sehingga juga airnya jernih. Ya, oke, beri tepuk tangan kepada. Ketika tidak baik lingkungan tersebut akan mengundang penyakit. Ya, penyakit apa itu yang dapat nanti membuat kita sakit? Apa itu penyakit apa? Demam berdarah yang disebabkan kurangnya bersih lingkungan. Ya, itu. Baik, jadi ini adalah kepada anak-anak kami telah memberikan tanggapan, telah memberikan salah satu ceritanya tentang melihat gambar yang ada di dalam buku di halaman 140. Ya. Baik, kepada anak kami, sekarang kita mencari kalimat yang menunjukkan ajakan.
kalimat ajakan ini adalah salah satu kalimat yang membuat masyarakat atau yang membuat tetangga atau yang membuat kita sadar dalam hal sampah yang berserakan. Ya. Apa yang kita lakukan di situ? Bagaimana kalimat ajakan kita untuk mempengaruhi lingkungan tersebut supaya tetap menjaga kebersihan? Ada ajakan? Oke, si Wira. Si Wira, silakan Wira. Hai kawan, jangan membuang sampah sembarangan di sungai. Oke, silakan duduk dan berikan tepuk tangan kepada teman kita sini. Ada lagi? Ayo Kak. Ya, oke, si Aurel. Hai kawan, ayo kita pergi bermain di lapangan. Ya, ayo kita pergi bermain di lapangan. Kenapa pergi bermain di lapangan? Karena lapangannya sudah bersih. Nah, itu. Jangan membuang sampah sembarangan di pinggir sungai. Ya, kenapa kemudian sampai di sungai? Ya, yang ini mengakibatkan banjir dan longsor. Ya, itu. Jadi itu adalah salah satu kalimat ajakan, berarti kita mengajak masyarakat, lingkungan, dan termasuk juga anak-anak kita, termasuk keluarga kita untuk membersihkan lingkungan. Itu adalah kalimat ajakan di dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalimat ajakan berarti mengajak teman, mengajak lingkungan, mengajak orang yang ada di sekitar kita supaya jangan membuang sampah di tempat sembarangan. Tuliskan kalimat penolakan berdasarkan tes. Dalam hal itu saya akan bagikan kertas ini dan kamu tuliskan bagaimana kalimat penolakan dalam hal atau ketika kami sudah mempelajari teks daripada buku tersebut, daripada bacaan tersebut. Silakan. Kita sudah mempelajari tadi, kita sudah membaca tadi isi bacaan tersebut atau isi teks tersebut, maka kita harus menuliskan di dalam kertas yang sudah saya bagikan ini bagaimana penolakan kita terhadap ketika kita melihat di dalam isi bacaan tersebut. Ya, Oke, baik. Jadi setelah kita silakan siapa yang bisa membaca yang dia tulis tadi. Siapa yang bisa? Oke, silakan Aurel berdiri dan bacakan apa yang telah kamu tulis. Kalimat penolakan, aku tidak mau membuang sampah di sungai. Ya, ada lagi? Hanya satu. Ya. Oke, kalimat penolakan, aku tidak mau membuang sampah di lingkungan. Beri tepuk tangan kepada si teman kita Aurel. Ada lagi? Ya, oke. Silakan. Kalimat penolakan. Aku tidak mau berkelahi. Ya, oke. Aku tidak mau berkelahi. Oke, ada lagi? Silakan di depan. Aku tidak mau membuang sampah sembarangan. Ya. Oke. Aku tidak mau membuang sampah di sungai. Lebih baik kita harus membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Betul. Oke. Jadi ini adalah kita berikan kesempatan kepada teman kita si Aurel untuk menceritakan tentang persatuan. Ya. Pada anak kami disilakan untuk ke depan dan bercerita. Bunyi sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Nilai persatuan
mengambil suatu kesimpulan dalam hal ini, apa yang telah kita baca tadi ya satu, yaitu mengenai kerukunan, ya. Mengenai kerukunan, mengenai bermasyarakat. Nah, itu kedua, kerukunan, bermasyarakat, mengenai kalimat ajakan, kalimat penolakan. Nah, ada 4 kalimat yang berkaitan dengan persatuan. Tidak beberapa ada balapannya ya, sehingga kita sudah mengambil kesimpulan dalam hal itu dan mengerti. Kita mengerti untuk menjalankannya. Ya. Masuk kita pada bagian ketiga itu penutup. Sekarang ada kertas yang saya berikan kepada anak-anak tadi dan tuliskan tentang contoh-contoh penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Oke. Mundur Pak Contoh, gilingan tiganya. Terima kasih. Buat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar hari ini. Nah, itu adalah tugas kita dan ini nanti kita serahkan besok. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Apa semua? Sudah. Oke, baik kalau begitu. Setelah kita mempelajari ini dan kita harus menarik kesimpulannya semua. Dari awal sampai terakhir ini kita ambil kesimpulan adalah kerukunan hidup bermasyarakat. Maka kita sebagai pelajar, maka kita sebagai siswa harus berbuat baik kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada lingkungan, dan kepada juga teman-teman kita. Kita harus berbuat baik. Termasuk tadi sampah, ini yang paling besar resikonya sampah. Ini adalah kewajiban kita sebagai anak sekolah. Ketika mendapatkan sampah di jalan, mendapatkan apa di jalan, misalnya sampah tadi kan yang berserakan di jalan, di lingkungan masyarakat, di lingkungan, kita ambil, kita pungut, dan kita kasih, kita buang di tempat sampah. Itu adalah kesimpulan daripada bacaan atau pembahasan kita pada hari ini. Berarti kita harus menyesuaikan diri dan memberikan juga ajakan kepada masyarakat, kepada teman-teman kita. Kita mengajak teman-teman kita karena nanti kalau kita berjumpa kawan, jangan buang sampah di tempat sembarangan ya. Baik. Tapi kalau dia tanya di mana kita buang, oh di sini, ini kan di tempat sampah ya, di situ aja nanti kamu taruh sampah. Ini bagus, itu adalah kalimat ajakan dan penolakan. Ya, jadi itulah kesimpulan dari pembahasan materi kita pada hari ini. Dan sekarang kita akan mengakhiri pertemuan ini dengan Mari kita bernyanyi Ibu. Ya. Silakan duduk kembali. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Dan kami tidak lupa mengatakan bahwa ingat tugas kita dan belajar di rumah. Demikian saja. Dan sekarang boleh pulang. Silakan. Sebelum nanti dulu ya, sebelum nanti kita akan berfoto bersama ya.